Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa Warta Kota dan Tribuners dimanapun Anda berada, bersama saya Domo Ambarita, pemimpin redaksi Warta Kota dan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network. Siang ini kita bincang-bincang kembali tentang topik politik. Jadi beberapa edisi terakhir kita lebih banyak di politik karena memang ini sedang tahun politik. Bersama saya sudah hadir orang nomor 2 di P3. Beliau adalah Gus Arwani Tomafi, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Usianya relatif muda, lebih muda sedikit dari saya. Beliau energik dan beliau juga Komisi 1 DPR RI. Gus Arwani, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Ini pasti kesibukan beliau tinggi. Tadi kami dengar juga datang pengurus partai dari daerah, dari Sulawesi. Lalu ini kita berbincang-bincang dengan Warta Kota. Gus Arwani, saat ini kan masih rangkaian HUT partai. Memang hari jadinya adalah 5 Januari lalu untuk ke-50 tahun. Tetapi rangkaiannya dan kick off tanggal 5 Januari, tetapi nanti puncaknya 17 Februari ya. Bisa dijelaskan apa sih rangkaian yang diselenggarakan di dalam hari jadi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Hari ini seperti juga yang menjadi rangkaian ya dari kegiatan-kegiatan kepartean kami, perlu kami sampaikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan dilahirkan 5 Januari tahun 1973, dilahirkan oleh partai-partai Islam pada saat itu. Ada Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, lalu PERTI dan juga PSI. Dan tentu didukung oleh organisasi-organisasi Islam lainnya, tokoh-tokoh ulama, para habaib pada saat itu, karena memang menjadi satu pilihan bagi para tokoh-tokoh ulama di dalam menyalurkan aspirasi politiknya ya. Dan 50 tahun per tahun ini alhamdulillah tahun emas ya, tahun emas P3 ya. Dengan dinamika yang terjadi. Ya. P3 adalah partai politik yang sukses mengarungi berbagai situasi ya, perhelatan politik pemilu dari sejak Orde Baru sampai sekarang ini ya, mulai 77, 82, 87 ya, 92, 99, lalu sampai sekarang ini. Dan perjalanan yang panjang selama 50 tahun itu tentu memberikan sumbangsih yang nyata bagi bangsa ini. P3 telah membuktikan partai politik yang setia terhadap bangsa ini, membersamai kesejarahan selama 50 tahun tentu bukan sesuatu yang sederhana ya. Betul. Bagaimana ketika para tokoh-tokoh P3 ya berjibaku bersama dengan rakyat, bersama dengan umat, memberikan satu perhatian terhadap lahirnya undang-undang perkawinan pada saat itu, yang
sangat fenomenal. Iya. Lalu juga bagaimana P3 di era reformasi, di awal ya, era reformasi juga ikut melahirkan beberapa produk undang-undang yang memberikan semangat reformasi, ya, memberikan satu tekanan penuh bahwa Indonesia ya, siap di dalam mengawal jalannya reformasi yang disuarakan oleh rakyat pada saat itu. Dan sampai saat ini, dengan segala dinamikanya, tentu ini perlu menjadi sebuah momentum yang perlu kita syukuri, ya, bagaimana membawa, menjaga Partai Persatuan Pembangunan sebagai aset bangsa ini menjadi lebih baik lagi, peran, ya, sumbangsih, dan sebagainya. Dan insya Allah kita akan lakukan beberapa kegiatan, dan sudah beberapa kegiatan di berbagai daerah, kegiatan tasyakuran, konsolidasi di berbagai kegiatan, mulai dari di Jogja, lalu di Cilegon, ya, di Jawa Tengah juga ada, di hampir semua di kabupaten, di daerah, ya. Puluhan ribu antusiasme kader masyarakat di dalam ikut bersyukur terhadap 50 tahun kelahiran Partai Persatuan Pembangunan ini, memberikan semangat, gairah ya kepada kita semua bahwa P3 memang siap ya untuk kembali mengikuti perhelatan pemilu 2024 nanti. Ya. Jadi rangkaian itu di DPW, DPC juga ya diselenggarakan ya? Dari tingkat DPC, ya, DPW, di DPP. Di tingkat DPC mulai dari doa bersama, ya, lalu juga jalan sehat, ada juga kegiatan khataman Al-Quran, ya, berbagi bersama duafa, yatim, ya. Berbagai kegiatan yang kearifan lokal ya di masing-masing daerah, yang intinya kegiatan konsolidatif yang diikuti oleh berbagai kader, baik struktur maupun juga non-struktur. Termasuk juga bagaimana kami mengadakan kegiatan bersama dengan tokoh-tokoh ulama-ulama, ya, dengan tokoh Nahdlatul Ulama, dengan tokoh Muhammadiyah, Marmusi, Perti, PSI, dan para tokoh semua kita libatkan, kita undang untuk mendoakan, memberikan satu arahan kepada Partai Persatuan Pembangunan bagaimana kita melangkah ke depan menjadi lebih baik, lebih berkah. Oleh karena itu, harlah kali ini memang kita mengambil satu tema, satu tujuan untuk menjemput kemenangan, ya. Kembali ya, P3 itu ingin sukses di dalam mengikuti pemilu-pemilu, ya, pemilu 2024 seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, nggak banyak partai politik yang berusia 50 tahun, ya, seperti Partai Persatuan Pembangunan dengan segala dinamikanya. Insya Allah perhelatan kegiatan konsolidatif dalam rangka Harlah P3 ke-50 ini akan memberikan support ya bagi kesiapan kita di dalam sukses 2024 nanti. Baik, Gus Sarwani. Gus tadi disinggung bahwa P3 ini hasil fusi tahun 73 dari 4 partai. Sampai sekarang masih adakah elemen-elemen itu atau sudah melebur dalam satu P3 saja? Maksud saya adalah di unsur DPP, DPW masih ada nggak sih perwakilan Parmusi, perwakilan Perti, NU, atau ini sudah kita nggak ada lagi gitu, sudah blended gitu? Iya, sejarah itu ya adalah sejarah ya, yang lahir dari sebuah kertas ya, teks ya, lalu berjalan ya menjadi satu historisitas P3 ya. Ketika lahir dan sampai sekarang tentu fusi keempat partai politik itu menjadi satu perwajahan ya bagi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa perjalanan dari awal sampai akhir itu harus melihat historisitas ya,
yang kita lalui bersama. Kita nggak mungkin mengelak bahwa ada darah NU di kami, ada darah ya perjuangan para tokoh-tokoh Parmusi, Perti dan PSI, yang itu harus kita jaga bersama. Tetap dilestarikan, ya, dijaga. Ya. Bagaimana mengkontekstualisasikan dalam kerja-kerja elektoral, kerja-kerja seperti sekarang ini ya. Tentu kita harus berhadapan dengan realitas masyarakat yang ada, realitas pemilih yang ada seperti itu. Dan alhamdulillah seperti sekarang ini teman-teman baik yang di DPP, yang di DPW, DPC juga para tokoh NU, para tokoh Parmusi, para tokoh-tokoh Perti, PSI dan tokoh-tokoh Islam lainnya juga bergabung di dalam P3. Oke. Baik. Artinya unsur-unsur tadi tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalankan konsolidasi partai ya. Itu diakui bahwa ada 4 partai itu, tetapi sekali lagi bukan menjadi penghalang untuk kemajuan P3, konsolidasi P3. Saya kira tidak ada ya yang berdiri sendiri, misalnya ini sebagai penghalang, ini sebagai penghambat. Ya. Sesuatu pasti ada dari cara pandang ya, ataupun juga perspektif, ataupun juga potensi ya, potensi. Tinggal bagaimana kami ya dari tingkat pusat sampai ke daerah ini mengelola, mampu menjaga, merawat ya, dan melihat sisi positif ya, potensi positifnya yang harus kita kelola kan gitu. Bahwa kesejarahan ya dalam dinamika ke P3-an ada misalnya perbedaan atau cara pandang yang mungkin belum ketemu. Saya kira itu bukan sebuah hambatan ya, tetapi itu sebuah potensi yang harus kita ambil, kita kelola ya menjadi positif bagi partai. Gus Sarwani, saya ingat tahun 97 pemilu saat saya di Kalimantan Selatan, ada satu puncak yang disebut 23 Mei kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, hari terakhir kampanye Partai Golkar. Masa berubah menjadi mega bintang. Saat itu sangat kencang. Mudrik Sangiduk kalau nggak salah, di Solo dengan mega. Saat itu memang hanya P3 sebagai partai Islam. Nah beda mungkin dengan sekarang, karena sekarang sudah banyak. Ada P3, ada PAN, lalu ada PKS, lalu Gelora dan lain-lain. Bagaimana P3 dalam konteks modern sekarang, yang bukan hanya lagi satu-satunya partai Islam, mengelola program, mengelola manajemen, mengelola organisasi sehingga tetap eksis di hadapan partai grassroots yang berbasis Islam. Iya, P3 mengelola partai, struktur partai dengan baik ya. Kita justru mengedepankan prinsip-prinsip ya demokratisasi di dalam internal partai kami. Ya, mungkin ada yang memilih tidak menggunakan proses-proses demokratisasi itu secara menyeluruh ya di dalam keorganisasian di partai politik. Misalnya, udahlah ngapain pakai cara-cara demokratis, tunjuk aja, ya tinggal pilih aja, ya Jakarta aja yang milih, DPP aja yang nunjuk gitu. Nah, kami justru di P3 itu mencoba masih ya. Loh, ini partai itu pilar demokrasi loh ya. Ini bukan nyinggung partai tertentu ya. Salah satu poin yang harus bisa dilakukan oleh partai itu adalah bagaimana sih demokratisasi di internal partai itu bisa berjalan. Nah, memang tidak mudah, Pak, menjalankan itu ya. Partai menjalankan itu dulu di internalnya, ya. Bagaimana agar proses permusyawaratan di tingkat provinsi itu berjalan demokratis, di tingkat kabupaten kota berjalan juga demokratis, ya.
kader ya di daerah, ketemu dengan pimpinan ya, membicarakan siapa yang harus menjadi pimpinan di daerah dan sebagainya, itu dengan ramuan yang saya kira bisa ketemu semuanya, itu kan nggak mudah juga. Oleh karena itu P3 dengan segala tantangan ya tetap konsisten menjalankan prinsip-prinsip demokratisasi ya, yang ada di internal partai. Kenapa? Karena partai itu nanti akan melahirkan pemimpin sebagai pejabat eksekutif, pejabat legislatif, dan mungkin pejabat-pejabat ya yang lainnya, menjadi tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang juga harus punya perspektif, punya komitmen kuat untuk menegakkan negara, pemerintahan ini, menjalankan pemerintahan ini dengan demokratis. Gus, tadi kita sudah bincang sedikit tentang latar belakang dan basis masa P3, yakni Islam tradisional dan kebanyakan NU. Berhadapan dengan banyak partai, apa yang menjadi kebijakan P3 ke depan? Apakah tetap akan berbasis Islam tradisional atau ada akan menggeser strategi untuk mendekati segmen atau seperti apa? Ya, karena yang pertama ini adalah amanat para ulama, tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh para musyrik dulu ya, dan ini kesejarahan kita. Tidak perlu kita latah ya, karena suatu hal lalu tiba-tiba kita ingin niru partai yang lain atau niru, walaupun dalam politik yang niru-niru itu juga sah-sah saja. Tetapi bagaimana agar kata kuncinya tidak hanya sekedar dapat kursi, dapat suara. Tapi bukan pragmatis ya. Iya, bagaimana mewarnai, bagaimana ya partai Islam yang sudah terbukti 50 tahun menjadi aset bangsa ini, setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini harus kita pertahankan. Ini bagian dari warna ya, pelangi Indonesia yang harus kita pertahankan. Jangan warna ini dipaksain jadi satu warna. Kita sudah majemuk ya, Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa banyak warna yang ya membuat mata ini tidak bosen ya, atau tidak hanya terpaku pada satu warna. Kalau kita hanya satu warna aja kan bosen. Nah, Indonesia itu nggak seperti itu. Maka biarlah, atau ya seperti ini ya, warna yang harus sama-sama kita jaga. Oh, ini P3 Partai Islam adalah satu warna yang terbukti ternyata 50 tahun itu nggak aneh-aneh juga gitu loh, justru malah menjadi penguat bagi NKRI ini gitu loh. Ya, persoalan P3 dulu dapat kursi sekian, sekarang sekian. Nah, itu cara ataupun juga harus kita baca konteksnya, pemilunya seperti apa, lalu situasi masyarakat bagaimana dan sebagainya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bangsa ini, negara ini ya, harus kita pertahankan kebinekaannya ya. Dan salah satu yang menjadi aset dari kebinekaan itu adalah Partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan. Gus, saya mau agak maju. Kalau kita lihat data-data pemilu pasca reformasi, kita bicara fakta ya. Tahun 99, pemilu pertama kali setelah reformasi, P3 mendapatkan 10% suara, 10,72 dengan 58 kursi di DPR. 5 tahun kemudian 9 juta atau 8%. 5 tahun kemudian 2009 5 juta atau 5,3%. 2014 8 juta turun menjadi naik 6,5%, tetapi kursinya dari naik juga 38. Tadinya 38 2009, 58 2004. Di 2004
58. Oke, 2009 38. 38, terus 2014 naik 39 naik ya. sekarang turun. 2019 turun menjadi 6 juta atau 4,5%, Ya. 19 kursi dan 1 kursi di kabinet. Apa yang Pak Sekjen, nah ini, analisis dari data-data ini? Menurun sejak Orde Baru kecuali naik di 2014. Ya, di 2014 kita mengalami kenaikan yang luar biasa. Kita naik 2 juta suara, tetapi memang hanya terkonversi menjadi 1 kursi penambahan. Tentu hal ini dapat dirasionalisasi karena dengan sistem pemilu ya. Kursi-kursi di beberapa daerah itu menjadi gemuk ya. Dan banyak di Pulau Jawa. Ya, di Pulau Jawa dan tidak terkonversi menjadi kursi baru gitu. Hanya 1 pada saat itu. Artinya pemirsa di Pulau Jawa yang penduduknya banyak gitu ya. Nah, di 2019 ya diawali oleh beberapa tahun kondisi internal partai yang saat itu terjadi dualisme sehingga sangat mengganggu konsolidasi. Baik, kita lanjut lagi. Soal suara tadi ya. Soal suara, Gus, yang dari tahun ke tahun di pemilu agak menurun. Ya, namanya politik biasa naik turun kan. Iya. Dulu dapat banyak, lalu dapat dikit, kembali lagi banyak, biasa. Nah, itu kan artinya apa? Artinya kami P3 harus mengevaluasi, mempelajari ya. Strategi di masing-masing pemilu itu memang berbeda. Karena salah satunya adalah sistem pemilunya berubah-ubah juga kan gitu loh. Contoh? Ya, dulu dari proporsional tertutup ke terbuka, betul. Lalu yang terbuka sendiri cara penghitungan konversi suaranya menjadi kursi juga berbeda ya. Nah sekarang ada lagi isu misalnya ini mau tertutup lagi kan? Karena apa? Karena ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ini juga salah satu yang bagi kita ya memang kita sedang melakukan satu bukan percobaan ya kita menjalani aja gitu loh. Kita baiknya kok begini, tiba-tiba kok yang begini kok nggak bagus ya, kok nggak enak ya, lalu cari menu lain gitu. Ya biasa sajalah dalam proses seperti itu kan. Yang nggak biasa itu kalau wah ini gue kalau nggak pakai sistem ini nggak menang deh gitu loh. Nah itu tolonglah. Pemilu ini kan outputnya untuk rakyat, ya bukan untuk menang-menangan partai kan, bukan. Memang yang namanya pemilu ya banyak-banyakan kursi gitu loh. Tapi kan itu wasilah saja, itu sasaran antara saja. Ada yang lebih besar dari itu apa? Ya kesejahteraan rakyat, ya bagaimana rakyat makin bahagia, makin merasa nyaman di dalam menjalani seluruh tahapan kerja-kerja politik di negeri ini gitu loh. Jadi apa? Ya biasa saja naik turun partai itu biasa. Semua partai mengalami hal itu. Iya benar. Insya Allah di 2024 P3 akan kembali lagi. Ya. Insya Allah. Amin. Kembali dengan kursi-kursi yang pernah direbut dulu. Semoga. Gus, masih sedikit soal itu. Apakah berdampak kira-kira beberapa kasus yang menjerat ketua umum partai? Apakah itu signifikan dampaknya? Ataukah tadi karena ada konflik internal, dualisme? Ya, itu juga biasa. Itu hal yang biasa di politik terjadi ya. Ada di partai-partai lain juga ada, gitu loh. Jadi kami akan melakukan upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat, ya seperti yang partai-partai lain juga harus lakukan itu. Jadi ada hal-hal yang memang harus menjadi pelajaran bagi kita semua ya, soal korupsi, lalu juga soal
bagaimana merebut kepercayaan masyarakat. Saya kira itu menjadi tugas dari partai. Ya, kami sudah membentuk Lajnah Pemenangan Pemilu. Di sana juga ada para kiai, para habaib yang tergabung di dalam Majelis Syariah untuk menyampaikan, untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana P3 sekarang ini, ya, bagaimana posisi P3 di dalam sebuah visi besar, ya, menjaga bangsa ini, ya, dari sisi pendekatan keagamaan, ya kan, yang selama ini memang sudah sejarah P3 lakukan untuk itu. Baik, Gus, kesimpulan dari ini, tadi kan kita sebut bahwa ada partai lain yang katakanlah mengubah warna, mengubah simbol, dan di marketing biasa mengubah simbol logo. Terkait dengan penurunan angka-angka ini, P3 tidak akan ada melakukan sesuatu terhadap simbol, logo, itu, atau itu tetap? Karena itu sesuatu yang diinstruksikan para habaib. Kita hanya mengubah strategi, atau seperti apa? Ya, saya katakan bahwa katakanlah saya mau mengatakan bahwa lambangnya Ka'bah itu tidak akan diapa-apakan, tetap gitu ya. Tetap, ya. Ya, lambang Ka'bah itu hasil istikharah Mbah Bisri Syamsuri, ya. Tokoh pendiri NU, pengasuh pesantren Tebui Denanyar Jombang, ya, yang melahirkan para tokoh-tokoh NU sekarang ini. Jadi ini sebuah lintasan sejarah yang harus kita jaga, kita rawat bersama, kita buktikan bahwa apa yang menjadi pilihan para ulama dulu, ya, tentang Ka'bah sebagai lambang dari Partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan ini memang menjadi satu hal yang penting bagi jalannya bangsa ini, gitu loh. 50 tahun loh kita ini sudah bersama dengan NKRI. 50 tahun kita sudah mengikuti perjalanan politik dari pemilu ke pemilu. Dan kita semua melihat kesetiaan P3 terhadap bangsa ini. Ya, kesetiaan kami terhadap bangsa ini. Jadi kami bagian dari kemajmukan, dari kebinekaan yang memang harus sama-sama kita jaga bersama. Baik, baik. Gus, saya maju bahwa belakangan atau sekarang ini P3 dipimpin Pak Mardiono sebagai PLT. Sampai kapan? Apakah akan ada muktamar dipercepat? Dalam ADART kami, ya, status PLT itu sama, ya, dengan status ketua umum. Ya, kita juga pernah di pemilu yang lalu Pak Suharso juga sebagai PLT pada saat itu. Oh iya. Jadi ini sampai pemilu akan tetap ya sepertinya, tidak akan ada kongres dipercepat atau muktamar dipercepat ya? Nggak ada. Oke, baik. Gus, belakangan nama orang luar, sebut saja Pak Sandiaga. Ini soal Pilpres. Dikait-kaitkan dengan P3. Nah, tadi muktamar itu nggak ada kaitannya dengan itu ya, kira-kira ya. Pak Sandi tidak akan menjadi ketua umum, kongres dipercepat, muktamar dipercepat, nggak ada ya? Tanya Pak Sandi aja sendiri. Oke, nah tadi sudah disinggung soal Pilpres. P3 kan sudah, itu boleh disebut terikat nggak sih, atau membangun komitmen? Iya, membangun kerjasama politik dalam KIB. Sebuah koalisi namanya KIB. Ya, itu masih koalisi. Tetap walaupun Pak Soeharto sudah enggak? Iya, kita terikat P3-nya, terikat di situ. Lembaganya ya. P3, Golkar dan PAN. Kita sudah melangkah ya, dalam satu atau beberapa capture ya. Kita sedang menyiapkan capture selanjutnya untuk siapa capres dan cawapresnya. Sejauh ini apakah sudah mulai muncul katakanlah 1-2 capres, 1-2 cawapres? Sudah. Golkar punya pandangan, PAN juga punya gambaran siapa, P3 juga ada nama-nama yang muncul dari teman-teman di daerah gitu. Oke, kalau gitu saya coba sebut
Golkar kan menurut Munasnya atau keputusan partai, ketua umumnya yang dicalonkan. Adapun dari PAN misalnya sudah mulai memunculkan beberapa wilayah Ganjar. Apakah di dua nama itu atau masih ada yang lain? Artinya Pak Hartarto atau Ganjar atau masih ada yang lain kemungkinan? Dari beberapa nama, ya salah duanya itu. Salah duanya itu. Salah duanya itu ya. Ya. Atau Gus sendiri juga? Hah? Gus Herwani juga mau coba di Cawapres misalnya? Enggak. Kenapa? Kan masih muda, optimistis dong. Ya kita kan Energi. justru antara optimis dan realistis itu dan mengaca itu juga harus. Oh gitu ya. Ya. Kita ini kan makanya saya siapkan ada kaca di sini Oh gitu ya. melihat, ya kan, biar kita tahu seberapa wajah kita, seberapa seperti apa sih gitu loh. Jadi enggak setiap muncul lalu gitu. Jadi realistis saja. Jadi P3 kita juga sudah melakukan penjaringan, kita turun ke daerah, ya, kita sowan silaturahmi ke para ulama, para habaib, mendengarkan masukan-masukan dan kita berdiskusi. Ya, ada beberapa nama, tetapi memang sifatnya masih terbatas, ya. Jadi kita nanti akan menjadwalkan satu permusyawaratan ataupun juga momentum khusus nanti di partai kami untuk membahas itu. Oke. Memang untuk pencalonan masih agak lama ya, November kalau saya tak salah ya. November ini. Tapi apakah ada deadline di KIB? Oh, tanggal sekian, bulan sekian kita harus umumkan karena persiapan segala macam. Kalau di sebelah kan konon tanggal 24 ini. Sebelah apa? PKS, P3, Demokrat konon tanggal 24 ini akan mengumumkan Pak Anies. Nah, apakah misalnya KIB akan mengumumkan tanggal bulan sekian? Prinsipnya bukan di hari, bukan di tanggal, ya. Yang menjadi prinsip adalah kami duduk bersama, menyepakati bersama, ya, nama cawapres, nama capresnya, ya, bukan kok lalu minggu depan lo ya harus putus lo ya, bulan depan lo ya enggak. Kita kan toh sampai saat ini juga belum ada kan, ya, dari partai-partai, dari koalisi-koalisi itu yang mendeklarasikan, ya, terhadap sosok capres-cawapres. Baik, ya. baik. Gus Herwani, saya mau bertanya agak sedikit dalam terkait Pak Soeharto. Beliau kan menteri saat ini, orang istana. Kok bisa diganggu? Apakah nggak di backup RI 1? Setiap partai mempunyai satu dinamika, ya, mempunyai satu permasalahan, ya. Tapi alhamdulillah apa yang terjadi di P3, kami sudah dalam posisi melaksanakan konsolidasi partai, sudah bekerja organisasi partai, ya, dengan baik, ya. Jadi alhamdulillah beliau Pak Soeharto sebagai senior kami, sebagai guru kami dalam berpolitik, juga alhamdulillah, ya, bekerja dengan baik sebagai menteri Bappenas, ya. Dan kita semua berharap juga konsolidasi yang kita lakukan, Bapak bisa lihat sendiri, kami terus melakukan kegiatan bedah dapil, mengundang teman-teman DPW setiap hari, finalisasi tahap rekrutmen caleg, kita sudah melakukan tahap pemberkasan juga, tahap penyusunan, ya, juga sudah kita finalisasi. Setiap hari kita panggil mereka, kita cek mulai dari caleg DPR RI-nya seperti apa, caleg DPRD provinsinya, sampai ke caleg DPRD kabupaten kota. Kita cek di sini, kita diskusikan di sini. Dan alhamdulillah di luar rencana atau
schedule-nya ternyata Lebih cepat. beberapa DPW itu lebih cepat menyiapkan tahapan rekrutmen ini. Alhamdulillah. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa P3 ya on the track untuk menuju ke pemilu 2024. Baik. Gus, ini kita ya maju ke situ ke caleg. Tanggal 24 April kalau tak salah mulai pencalekan. Mei ya? April. Berarti sudah mulai dipersiapkan ya? P3 sudah mulai tadi bedah dapil itu maksudnya bagaimana itu? Menyiapkan seluruh perangkat organisasi partai kita, ya, termasuk juga adalah nama-nama bakal caleg kita. Ya. Sebelum caleg itu diputuskan, ya, dan diusulkan ke KPU menjadi DCS, kan masih menjadi bakal caleg. Nah, bakal caleg itu dari proses rekrutmen, ya, lalu pemberkasan dokumen-dokumen, termasuk juga menyusun nomor urut 1 berapa, 2, 3, 4, 5, dapilnya ini, saya di dapil mana, dan sebagainya. Itu kan ada proses penyusunan. Nah, itu sudah kami lakukan, dan alhamdulillah menuju ke tahap DCS nanti, P3 amat sangat siap. Gitu. Ya. Gus Sarwani tadi optimistis mengatakan 2024 akan bangkit dengan suara yang lebih besar dibandingkan tahun kemarin, di mana P3 nomor 9 yang lolos ke DPR. Apa sih syarat-syarat caleg untuk P3? Sebagian orang artis, sebagian orang pengusaha punya duit karena cost of politics mahal. Apa sih syarat-syarat? Jadi bismillah, ya, biiznillah, wa biqudratillah. Ya, kami optimis ya, 2024 ini P3 akan bisa mengembalikan kursi-kursi yang di 2011 kemarin ya hilang. Caleg ya, yang pertama tentu yang sepaham, sevisi dengan kami, ya. Dan dalam konteks pemilu sistem proporsional terbuka seperti sekarang ini, maka salah satu dapil itu memang dibutuhkan ya para caleg, sebanyak mungkin caleg yang bisa bekerja di dapil itu, bisa bekerja untuk meraih simpati, meraih dukungan dari pemilih, ya. Dan itu sudah kami siapkan, ya. Syaratnya apa? Syaratnya ya mau membesarkan P3, mau bersama-sama dengan P3, bersama-sama dengan rakyat, ya, untuk pada akhirnya nanti bekerja ya, seperti yang telah kami lakukan 50 tahun ini. Orang sepertinya nggak kehabisan bahan sih ya kalau mau membaca tentang bagaimana sejarah P3. Disitulah saya kira yang akan kami suguhkan ya, caleg-caleg. Kami juga ada caleg latar belakang militer ya, latar belakang polisi. Kalau bicara soal latar belakang pesantren, ulama, kiai, banyak sekali. Memang P3 itu ya itu kan, gitu. Brandnya kan ya di situ. Bagaimana tadi kami sampaikan support kami dari kalangan Nahdlatul Ulama, dari kalangan ya Parmusi, PSI, Perti, dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Tentu itu bukan sesuatu yang ditanyakan lagi gitu loh. Kalau yang ditanyakan itu, P3 itu ada artisnya nggak? P3 ada militernya nggak? Ada tokoh polisinya, ada tokoh ini dan sebagainya. Itu baru kan gitu loh. Dan insya Allah kami tidak mensegmentasi pada, kalau mau menang itu harus dengan artis, dengan ini, enggak. Ya, kami sangat menghargai pola-pola strategi yang dijalankan oleh partai politik lain, tetapi kami juga punya satu pendekatan, satu strategi, dan satu pilihan untuk merebut kursi di 2024. Gus, P3 selama ini masanya kan terkenal di Jawa, di Jawa lah, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Kecuali sebagian di Kalimantan dan Sumatera Utara, Aceh, bagus. Gitu ya. Sekarang bagaimana
sebaran suara P3 Ya, dan tentu proyeksi 2024? harus kami sampaikan akibat dari kami menjalankan ya reorganisasi di seluruh struktur partai. Alhamdulillah kekuatan struktur partai kita semakin bagus. Barusan misalnya dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, ya, di luar dugaan kami, ya, bagaimana seorang ketua DPW berlayar pakai kapal motor ya, keliling 20 hari untuk membentuk, ya, mengadakan permusyawaratan di kabupaten kota. Ya, luar biasa. Ini yang dilakukan oleh kader-kader kami di daerah. Semacam roadshow safari Ya, gitu roadshow. ya. Luar biasa dilakukan di daerah-daerah lain, ya, di Papua, bahkan di NTT. Bagaimana kader kami juga mendapatkan dukungan dari masyarakat di sana, ya, dari berbagai etnis dan agama. Ya, ini luar biasa. Jadi apa artinya? Artinya P3 ya, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kehormatan di berbagai daerah, dan inilah yang harus kita kelola, ya, kita manage dengan baik menjadi sebuah kekuatan untuk bisa merebut kursi kembali di 2024 nanti. Insya Allah, ya. Tentu atas doa dari para ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, ya, arahan dari semua pimpinan untuk bersama-sama. Ini strategi kita, ya. Ini yang harus kita lakukan, gitu. Insya Allah. Gus, biasanya P3 itu selalu melekat dengan ulama besar. Bisa disebut 5 saja ulama besar sekarang yang bersama P3. Saking atau banyaknya beberapa ya, dah. Atau beberapa dah, yang paling top kira-kira. Ya, ada pesantren di Jawa Tengah, pesantren Sarang, ya, keluarga besar Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, ya, terkenal. putra-putra beliau, ya, menantu beliau, semua kiai-kiai besar, ya, beliau semua yang memberikan warna terhadap jalannya Partai Persatuan Bangunan saat ini. Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun, ya, putra beliau, lalu Kiai Mustafa Akil Siraj, menantu beliau. Kiai Haji Najih Maimun, itu ulama-ulama besar, ya. Lalu juga kalau kita lihat, ya, bergeser sedikit, masih di Kabupaten Rembang ada ulama muda, Gus Baha, ya. Alhamdulillah Gus Baha ini adik beliau ini ketua DPC di Kabupaten Rembang. Dan banyak sekali kalau di situ Jawa Tengah, ya. Lalu bergeser ke arah barat ada Kiai Haris Sodakoh, tokoh NU, ya, ulama ulama di Jawa Tengah yang juga pengasuh pesantren Al-Itqon, ya, punya pengajian rutin, ya, jamaah yang ngaji tafsir Al-Ibris beliau. Lalu kalau ke Jawa Timur kita punya Kiai, ya, pengasuh pondok pesantren Situbondo, Rahazaim, beliau mensupport banget, ya, terhadap bagaimana P3 ini harus tetap eksis dalam percaturan politik bangsa ini. Di Jakarta kita punya beberapa kiai, ya, Rois Syuriah NU Jakarta, Pak Kiai Muhyiddin, Rois Syuriah, ya, NU. Lalu kalau kita lihat juga kembali ke Jawa Timur, Wakil Rois Am PBNU, banyak betul, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, ya. Tadi saya siapa minta yang 5 udah lebih. yang nggak kenal di PBNU, sosok Kiai Afifuddin, beliau adalah juga pimpinan Majelis Syariah di P3. Ya, kalau tanya ulama di P3 ya sehari saya nyebut ya nggak habis, ya kan? Makanya kalau nanya artis, lah itu baru saya harus mikir buka-buka dulu kan. Gus, kita mendekati ujung. Sebentar lagi caleg, sebentar lagi pemilu, kurang dari setahun, 360. Oh iya, ada satu lagi, para habaib, ya.
seperti Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi dari Pasuruan, ya. Lalu juga beberapa habaib yang nggak bisa saya sebut satu persatu, ya. Jadi bicara tentang P3, ya, brand sebagai partai Islam. Ya. Berbasis Memang, ulama. Ya. Kami di strukturnya aja ada majelis syariah. Di struktur kami, di pusat, di provinsi, di kabupaten kota. Jadi di semua struktur itu pasti Ulama. pasti ada Tokoh ulama. agama. Ada tokoh agamanya di sana. Nggak mungkin nggak ada. Baik. Gus, kita menuju 363 hari menuju pemilu. Pileg sebentar, pilpres sebentar. Program unggulan yang sudah disiapkan apa? Maksud saya gini, kita tahu berdasarkan jumlah sensus penduduk 2020, itu yang milenial sampai ke X, itu kebanyakan usia produktif atau bahkan generasi Z. Kalau di jumlah 15 tahun yang usia September 2020 sampai usia 39 tahun itu lebih dari 120%. Artinya ini usia muda dan usia produktif. Apa program kira-kira P3? Semua orang bicara tentang milenial, bicara tentang mayoritas pemilih, ya, yang nanti akan diisi oleh para kaula muda. Nah, P3 dari sejak kita melakukan restrukturisasi, ya, organisasi di tingkat kabupaten kota, ya, ke provinsi, kami, ya, memberikan perhatian khusus kepada para generasi milenial. Bahkan di beberapa daerah kami melakukan terobosan dengan menempatkan anak-anak muda sebagai pimpinan partai. Wow. Ya, seperti di Sulawesi Selatan, ya, anak muda. Lalu di mana di Sumatera Barat, ya, kita punya Audi, wakil gubernur yang salah satu ketua DPP, ya. Di beberapa tempat di DPC, ya, banyak yang kita berikan kesempatan kepada kaula muda. Dan tentu bagaimana, ya, partai ke depan, bukan hanya di struktur organisasi tetapi juga program-program ke depan. Partai Persatuan Pembangunan misalnya mempromot untuk kepala daerah nanti, ya. Kami juga akan memperhatikan, ya, di beberapa dapil kami wajibkan untuk ada porsi dari generasi milenial untuk di dapil-dapil itu. Jadi orang bicara misalnya harus ada keterwakilan perempuan. Nah, kami tambah harus ada keterwakilan milenial. Ya, proporsi dari teman-teman milenial. Termasuk juga nanti di jabatan-jabatan pimpinan atau di alat kelengkapan Dewan, DPR, DPRD. Kami memberikan satu perhatian khusus, ya, menyiapkan tokoh-tokoh muda yang duduk di legislatif untuk menjadi pimpinan DPRD dan juga untuk mengisi alat kelengkapan Dewan. Apakah dipatok sekian persen? Tidak. Tentu, ya, kami tidak dalam posisi saklek gitu, ya. Kita harus juga siapkan kader-kader milenial itu sehingga benar-benar siap untuk mengemban amanah itu. Baik, kita jumpa di penghujung, pemirsa Warta Kota dan Tribuns. Gus Sarwani, sebagai closing statement, apa harapan Gus Sarwani terhadap ulang tahun P3 dan juga terhadap persiapan pemilu yang segera tiba?
Silakan. Ya, alhamdulillah sesuatu yang istimewa bagi kami Partai Persatuan Pembangunan diberikan kenikmatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh para tokoh dan masyarakat bangsa ini untuk terus berkiprah dalam memberikan warna bagi perjalanan politik bangsa ini. Oleh karena itu tentu hal ini menjadi rasa syukur kami, ya. Rasa syukur yang oleh kader Partai Persatuan Pembangunan akan kami wujudkan dalam sebuah peran dan karya kami di dalam membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Mari ya, 50 tahun P3 kita song-song ya bersama memaksimalkan dukungan, memaksimalkan peran dari seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Baik, terima kasih Gus Sarwani, Sekjen DPP P3. Satu lagi ya, jadi insya Allah nanti di Harlah kami juga akan launching tagline pemilu kami di 2020 nanti. Kita ketahui bahwa Partai Persatuan Pembangunan di pemilu 2024 mendapatkan nomor urut 17. 17. Nah, ini luar biasa juga ya. Spirit kebangsaan, kita tahu angka 17 itu menjadi satu 17 Agustus. Ya, entry bagi bagaimana dulu para proklamator ya memproklamasikan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu juga dari spirit ke sisi ya, spirit keagamaan. Ya, tentu kita ingat umat Islam setiap hari 17 rakaat. Oke. Dalam jadi, ya, kebangsaan kita dan, ingin dan mencoba spiritual. Ya. Dalam satu tujuan itu ya satu tuju, tetapi yang lebih penting adalah satu tujuan. Ya. Kita nggak boleh ada tujuan lain kecuali Indonesia berkah. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangra, ya kan? Ya, tujuannya apa? Satu tujuannya itu apa? Ya Indonesia. Indonesia yang apa? Yang berkah. Yang berkah itu yang bangunnya ya tetap bangun ya, bangunnya juga semakin baik ya. Pembangunannya untuk kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat, itu yang namanya berkah. Berkah itu tambahnya kebaikan, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bermanfaat bagi rakyat, semakin hari semakin menyejahterakan rakyat, semakin hari rakyat semakin merasa nyaman, merasa bahagia, berada dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah satu tujuan Indonesia berkah. Satu tujuan Indonesia berkah. Terima kasih Gus Sarwani Tomafi, Sekjen DPP P3. Pemirsa, saya ingatkan bahwa P3 adalah hasil fusi 4 partai 5 Januari 73, yakni Partai Nahdlatul Ulama, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Partai Syarikat Islam Indonesia PSI, dan Partai Muslimin Indonesia Parmusi. Bulan ini atau tepatnya tanggal 5 Januari kemarin berusia 50 tahun dan akan puncaknya 17 Februari nanti. Semoga P3 makin jaya. Terima kasih Pak Sekjen. Ya, sama-sama. Semoga kita semua bisa menikmati pemilu 2024 ini dengan nyaman, dengan dingin, amin. Demikian pemirsa Warta Kota dan Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.